Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa khilafah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program Kabar Petang. Pada hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Vladimir Putin siap menghentikan perang di Ukraina melalui perundingan gencatan senjata yang mengakui garis medan perang saat ini. Itu diungkapkan empat sumber Rusia kepada Reuters. Namun demikian, Putin mengatakan bahwa ia siap berperang jika Kiev dan Barat tidak menanggapinya. Tiga sumber yang akrab dengan diskusi di rombongan Putin mengatakan pemimpin veteran Rusia itu telah menyatakan rasa frustasinya kepada sekelompok kecil penasehat mengenai apa yang ia pandang sebagai upaya yang didukung Barat untuk menghalangi perundingan dan keputusan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang mengesampingkan perundingan. Apakah Putin siap untuk melakukan gencatan senjata pada perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina? Apakah akan terjadi perundingan gencatan senjata antara kedua negara dan apakah Rusia sedang mengalami kelelahan? Nah, untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik internasional yakni Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nana. Masya Allah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, insya Allah. Masya Allah. Bentar. Bung, dikabarkan Presiden Putin menyatakan rasa frustasinya kepada kelompok kecil oknum yang didukung Barat untuk menghalangi perundingan dan keputusan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Nah, Putin mengatakan siap untuk melakukan gencatan senjata. Nah, hal itu dilakukan melalui perundingan gencatan senjata antar kedua negara. Nah, menurut Bung Budi, apakah ini langkah serius untuk maaf, langkah serius dari Rusia atau sekedar wacana, Bu? Ya, perang Rusia Ukraina yang sudah 2 tahun ya dari 2002 2022 sekarang 2024 yang terus berjalan dan ini juga seolah-olah menemui jalan buntu ya. Sehingga ada semacam kebosanan saya lihat ya untuk kemudian mencari solusi bagaimana perang ini bisa berakhir. Nah, cuman kita harus juga baca bahwa memang situasi terakhir ini kan menunjukkan bahwa Rusia ini berada di atas angin ya dalam konflik ini. Apa saya sebut begitu? Karena Rusia itu sudah berhasil menguasai kurang lebih 18% wilayah Ukraina, termasuk juga mengokohkan posisinya di Crimea. Dan perlawanan dari Ukraina terhadap Rusia ini juga tidak menjadikan Rusia itu mundur. Ya maju mundur sedikit gitu. Tapi faktanya bahwa Rusia masih menguasai beberapa wilayah dari Ukraina. Barat yang tidak terlibat langsung untuk menyelesaikan krisis ini dengan sekedar memberikan bantuan militer ya, kemudian juga melakukan embargo ekonomi. Ternyata faktanya bahwa ini tidak menjadikan Rusia ini mengendorkan posisinya, mundur atau mengembalikan wilayah-wilayah yang dikuasainya kepada Ukraina gitu. Makanya ketika ada perbincangan atau wacana ya terkait dengan perundingan, saya bisa pastikan bahwa eh, kalau dalam perspektif Rusia, perundingan ini tentunya eh, harus menghasilkan sebuah kesepakatan yang menguntungkan Rusia gitu. Kenapa? Karena tadi Rusia dia faktanya sedang berada di atas angin, tidak dalam posisi dipaksa berunding karena dia
terdesak gitu, bukan begitu. Tapi ditawarkan untuk melakukan perundingan dengan capaian yang kemudian Rusia sudah dapatkan gitu. Eh, Sehingga kalaupun perundingan ini dilakukan ya, karena ini kan masih wacana, ada upaya-upaya dari Barat, tapi juga dengan situasi politik dalam negeri Rusia yang diharapkan pemilu kemarin Putin kalah dan ada pergantian elit di Rusia yang bisa mengubah situasi konflik Rusia Ukraina. Faktanya kan Putin menang gitu, sehingga posisi Putin masih masih kokoh gitu. Sehingga tentunya perundingan itu nanti akan diarahkan bagaimana tetap mengokohkan penguasaan Rusia atas wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Ukraina. Jadi bukan kemudian perundingan itu diarahkan untuk mengembalikan situasi sebelum terjadinya perang. Kalaupun misalkan apa namanya dipaksa gitu ya dalam tanda kutip Rusia mengembalikan situasi sebelum perang, menyerahkan wilayah yang dikuasainya, tentu harus ada konsesi yang menguntungkan bagi Rusia. Misalkan memastikan bahwa Ukraina tidak gabung dengan NATO gitu ya. Memastikan bahwa Barat ya Amerika Serikat, negara-negara Eropa itu tidak memanfaatkan situasi Ukraina untuk menjadi ancaman terdekat bagi Rusia. Saya lihat akan ke arah sana kalaupun nanti perundingan itu dilakukan dan disepakati. Itu Mas Nana. Nah, Bung Budi lantas bagaimana sikap Amerika Serikat dan sekutu termasuk Zelensky terhadap manuver yang dilakukan oleh Rusia ini, Bung Budi? Ya, dalam konteks perundingan kan sebenarnya bukan sekedar manuvernya Rusia, tapi juga itu menjadi langkah-langkah yang difikirkan oleh Amerika Serikat dan Barat ya, untuk bisa menyelesaikan eh, perang antara Rusia dan Ukraina. Karena eh, apa-apa yang kemudian oleh Amerika hitung sebelumnya, misalkan dulu Amerika menghitung Rusia tidak akan nyerang, faktanya Rusia menyerang. Kemudian eh, dulu Barat menduga bahwa Rusia itu tidak cukup kuat untuk bisa bertahan eh, berperang di dalam Ukraina. Banyak tekanan-tekanan ya, termasuk juga ada embargo dan seterusnya. Faktanya Rusia 2 tahun ini relatif stabil dan tetap bisa mempertahankan posisinya ya dalam situasi konflik Ukraina dan Rusia ini. Sehingga eh, Amerika dan Barat itu berusaha mencari mencari solusi lah dalam tanda kutip ya. Pertama untuk tetap bisa menjaga kepentingan Amerika dan Eropa di kawasan Eropa Timur, di Asia Tengah gitu ya. Tapi di sisi lain juga harapan mereka kan bagaimana bisa melemahkan Rusia ya sebagai ancaman adidaya Amerika Serikat gitu. Sehingga saya melihat bahwa Amerika dan Barat itu eh, terus mendorong eh, konflik ini diselesaikan. Salah satunya dengan adanya perundingan. Kalaupun ada respon dari Rusia, tinggal nanti kan masalahnya adalah bargainingnya ya. Apa tawar menawar antara Rusia, kemudian Ukraina, Amerika dan sekutunya terhadap situasi konflik yang ada di Ukraina dan Rusia ini. Gitu. Nah, tinggal di situ nanti, kalaupun memang harus terjadi perundingan, tinggal tawar menawar kepentingan dari masing-masing pihak dan kemudian tetap bisa bisa diraih gitu ya kepentingan mereka. Itu Mas Nan. Bung Budi, dikabarkan bahwa Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu dan Menteri Pertahanan Cina yakni Li Shangfu ini melakukan pertemuan dan hubungan mereka sepertinya erat sekali. Nah, apakah hubungan ini bukan gimmick gitu ya? Apakah ini memang real dan apa sih efeknya bagi konstelasi politik internasional, Bung Budi? Ya, sebenarnya kalau kita baca kan hubungan Rusia dan Cina ya. Hubungan Rusia dan Cina itu relatif lebih baik gitu ya tinimbang hubungan Amerika dengan Rusia atau Amerika dengan China gitu. Terjadi rivalitas kalau antara Amerika Rusia atau Amerika dengan Cina gitu. Sedangkan Rusia ini dengan Cina tentu dia mengambil kesempatan posisi bahwa mereka bisa mencari titik temu yang bisa dikerjasamakan. Terlebih secara historis kan mereka dulu
Rusia ya, sama-sama negara komunis dengan China. Walaupun sekarang Rusia sudah meninggalkan paham komunismenya, China juga sudah menjadi state komunisme ya, state kapitalisme maksud saya, komunisme yang hanya sekedar simbolik. Eh, Tetap bahwa Rusia dan China itu lebih dekat posisinya dibandingkan kalau Rusia dengan Amerika atau China dengan sehingga kalau kita baca bahwa adanya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Rusia dengan Menteri Luar Negeri China belakangan ini, Menteri Pertahanan Rusia dengan Menteri Luar Negeri China belakangan ini, Menteri Pertahanannya ya, itu eh, bukan sesuatu hal yang baru gitu ya, untuk kemudian membuka kerjasama di antara mereka, karena kerjasama di antara mereka sudah terjalin gitu. Dalam konteks ekonomi misalkan sudah ada eh, apa namanya bridge misalkan, ya. Dan itu menjadikan rivalitas eh, hegemoni ekonomi Barat ya, dengan munculnya bridge. Di situ ada Rusia, ada Cina. Kemudian juga dari sisi kerjasama militer ya, kalau kita baca juga bagaimana Rusia dan Cina itu juga melakukan beberapa kerjasama transfer teknologi di pertahanan gitu. Eh, Walaupun memang faktanya kan Cina ini masih terus berusaha untuk menguatkan teknologi kemiliteran. Salah satunya itu dari Rusia gitu ya, transfer teknologinya. Gitu. Nah sehingga pertemuan antara dua Menteri Pertahanan ini tentunya eh, apa berusaha untuk menguatkan lagi lah relasi antara Rusia dengan Cina ketika memang terjadi gesekan antara kedua negara itu dengan Barat gitu. Rusia dalam case Ukraina, kemudian Cina juga dengan Amerika kan dalam case Taiwan atau Laut Cina Selatan. Gitu. Makanya kemudian hubungan politik dan militer antara Rusia dan Cina ini kalau dikatakan atau ditanya kenapa real, ya real, ada kerjasama itu gitu. Apakah itu berpengaruh? Iya. Kenapa? Karena Rusia dan Cina ini kan menjadi negara rival ya bagi Amerika dan sekutunya gitu. Eh, Pertarungan antara negara-negara superpower, Amerika, kemudian di situ ada sekutunya Inggris, Prancis ya, dan juga ada Jerman. Nah, ini mendapatkan rival dari Rusia dan Rusia tentu mencari teman. Salah satunya adalah China gitu. Yang Rusia ini kan masih dalam posisi nomor dua ya di bawah Amerika Serikat dari sisi indeks powernya gitu. Sedangkan Cina dia juga negara yang emerging ya, yang terus menguat gitu posisinya, nah, bahkan menjadi ancaman masa depan Amerika Serikat kalau kita baca mappingnya NIC Amerika di tahun 2040 itu bicara terus tentang ancaman Cina gitu ya. Makanya kemudian dalam case Ukraina ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kemudian kerjasama antara Rusia dan Cina itu dikuatkan ya untuk kemudian bisa eh, ya mencoba merongrong lah hegemoni Amerika Serikat di kancah global itu Mas Nana. Ah, Bung Budi, ada yang mengatakan bahwa Amerika Serikat itu sedang menghancurkan Rusia dengan memanfaatkan Ukraina dan mengorbankan Eropa pada umumnya. Nah, apakah aliansi Barat, berarti kalau kita lihat sejarah itu kan Amerika dan Uni Soviet ini pernah bergabung dalam Perang Dunia II. Itu aliansi Barat ini punya celah ya, celah strategis yang bisa saja membuat mereka ini ya runtuh gitu ya. Apakah seperti itu, Bung Budi? Ya, dalam perspektif Amerika kan dia bisa bisa memanfaatkan apapun ya untuk menguatkan posisi dia di level global gitu. Dan itu suatu hal yang lazim dalam pertarungan negara-negara adidaya gitu. Makanya kemudian eh, kenapa Ukraina tidak dibantu pol gitu ya oleh Amerika Serikat dan Barat, hanya support dari bantuan militer atau kemudian juga hanya embargo ekonomi gitu. Kenapa tidak terjunkan? Karena ya Amerika juga ngukur bagaimana kemudian dia punya kepentingan untuk melemahkan Rusia ya sebagai rival dia di level global, tapi di sisi lain juga dia tidak mau keluar effort terlalu besar yang bisa menguras sumber daya
ya negaranya gitu. Istilahnya ya pakai silih tangan gitu ya. Bagaimana Ukraina itu dimanfaatkan untuk kemudian melemahkan rivalnya, termasuk juga Eropa kan. Karena kan lagi-lagi bahwa eh, apa namanya kancah pertempurannya itu kan di Eropa, Eropa Timur gitu. Dan tentu negara-negara Eropa pun belajar banyak ya, bagaimana kemudian dulu Perang Dunia Kedua itu, walaupun Inggris, Prancis itu sama-sama menang dengan Amerika, tapi kan kancah peperangannya di Eropa, mereka ya juga turut jadi korban gitu. Eh, Amerika yang secara geografis dia jauh gitu ya dari arena pertempuran, ya Amerika dia tinggal kipas-kipas saja kan, mendapatkan keuntungan dari pertempuran yang terjadi. Saya melihat juga dalam case Ukraina Rusia ini, Amerika memang eh, melakukan tindakan yang sama gitu. Sehingga eh, kalau tadi dikaitkan dengan aliansi negara-negara Barat yang kuat, sebenarnya kan masing-masing juga punya kepentingan. Amerika punya kepentingan, Inggris punya kepentingan, Perancis punya kepentingan, kemudian juga Jerman juga punya kepentingan, yang mereka juga sama-sama punya pengalaman sejarah, sama-sama kemudian mempertimbangkan bagi berbanyak faktor, sehingga jangan sampai kemudian krisis Ukraina ini meluas dan faktanya bisa dilokalisir ya hanya di Ukraina saja, dan kemudian juga eskalasi peperangannya tidak meluas. Makanya mereka cukup tadi dengan bantuan-bantuan militer dan juga tindakan-tindakan yang lain, tidak kemudian terlibat langsung, sehingga dengan begitu eksesnya tidak berimbas kepada mereka gitu. Itu Mas. Nah, Ya, Bung Budi, apakah krisis ini tidak bisa menemukan jalan temu ya, tidak bisa menemukan solusi dan emang nggak ada peta jalan gitu ya bagi perdamaian antara Rusia dan Ukraina, behind the scene juga antara Amerika Serikat dan Eropa. Kok sepertinya pengennya ribut terus gitu. Apakah seperti itu, Bang Budi? ya, idealnya kan kembali ke situasi awal ya. Apa situasi awal? Ya, Rusia menyerahkan seluruh wilayah yang dikuasai dari Ukraina ke Ukraina, termasuk juga tuntutan Crimea ya, walaupun Crimea itu kan case sebelumnya gitu. Nah, tapi juga Rusia ingin bahwa tidak ada ancaman serius yang berbatasan langsung dengan Rusia gitu. Nah, Ukraina ini bagaimanapun dia adalah negara yang cukup strategis berbatasan langsung dengan Rusia. Ketika kemudian ada apa ojok-ojok gitu ya dari Barat agar Ukraina ini gabung ke Uni Eropa, gabung ke NATO, ini kan menjadi ancaman yang eh, apa, ancaman yang vital gitu ya bagi Rusia karena berbatasan langsung, apalagi dia berada di laut laut hitam ya, dan laut hitam ini adalah kalau pakai teorinya hot water policy-nya dulu zaman Uni Soviet, itu menjadi akses penting Rusia Uni Soviet ya ke perairan tengah ya, ke Laut Mediteran itu via Laut Hitam gitu. Nah, makanya kalau kemudian ada ancaman di kawasan itu, Ukraina ini menjadi harga mati gitu ya bagi Rusia agar kemudian Ukraina itu tidak menjadi ancaman. Jadi itu situasi yang diinginkan gitu. Tinggal masalahnya kan tinggal bargainingnya. Rusia sudah menunjukkan powernya agar kemudian Ukraina tidak melanjutkan eh, hubungan dengan Barat gitu. Dan Barat juga tidak memanfaatkan Ukraina untuk mengancam Rusia. Tinggal masalahnya mereka mau nggak posisi itu. Nah, kalau mau berarti ini akan selesai. Kalau mau, cuman kan masing-masing tetap punya punya kepentingan, punya kehendak. Sehingga kan mengulurnya waktu ini eh, 2 tahun ya, itu bergantung kepada faktor-faktor yang dinamis gitu. Misalkan mereka berpikir Barat ya, berpikir gimana kalau ada perubahan elit di Rusia, nunggu pemilu di Rusia, ternyata gagal gitu ya. Rusia juga berharap agar
pemimpin di Ukraina ya tidak seperti model Zelensky gitu yang ya sangat pro Barat. Sehingga persaingan internasional itu juga nanti akan berkelindan dengan situasi politik domestik di masing-masing negara gitu. Dan biasanya di sini juga terjadi misi-misi intelijen ya dari pihak-pihak yang berkepentingan bagaimana Rusia masuk ke politik domestiknya Ukraina termasuk juga bagaimana Barat mencoba masuk ke politik domestiknya Rusia gitu. Makanya tadi di awal juga disebutkan beberapa penasehat Putin yang juga cukup dekat ini kan juga coba dimanfaatkan gitu ya oleh Barat bisa mendekati Putin agar bisa uh, ubah gitu ya kebijakan-kebijakannya dalam krisis Ukraina. Itu Mas Lan. Ya, Bung Butis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari krisis di Ukraina ini yang mungkin 11-12 dengan apa yang terjadi di Palestina gitu ya, nggak pernah selesai. Dan sikap umat ini bagaimana untuk merespon krisis di Ukraina ini? Ya, lagi-lagi saya semakin yakin ya bahwa krisis Ukraina ataupun juga situasi politik internasional yang terjadi ya di Palestina, dulu di di Asia Tengah, di Timur Tengah, dimanapun ya. Ini menunjukkan bahwa eh, power dari suatu negara itu menentukan konstelasi internasional. Jadi negara-negara superpower, Amerika Serikat, kemudian di situ ada Rusia, ada negara-negara Barat ya, dan juga ada China. Itu mereka bisa berkehendak sesuka hati mereka, gitu, ya, demi kepentingan mereka dengan power yang mereka miliki. Gitu. Sehingga negara-negara kecil semacam Ukraina atau negara yang lain itu selalu dalam dalam konstelasi internasional itu bergantung kepada negara-negara yang memang punya power yang lebih. Gitu. Sehingga taruhlah bicara tentang hukum internasional ya, larangan invasi atau kasus di Palestina bagaimana ya Zionis Yahudi itu dia benar-benar mengacak-acak gitu ya. Hukum internasional itu hanya hanya ya menjadi absurd gitu ya. Hukum internasional itu menjadi tidak ada nilainya sama sekali gitu, hanya menjadi slogan-slogan kosong yang dia ketika berhadapan dengan realitas power suatu negara gitu. Jadi saya sebagai kalau dalam masa hubungan internasional ya sebagai orang yang realis ya, eh, faktanya memang begitu gitu. Power itu menentukan bahwa ada idealisme yang coba dibangun, ada apa etika norma moral internasional yang coba di, di, didorong, ditaati ya, itu menjadi basa-basi. Nah, disinilah yang harusnya jadi pelajaran bagi umat Islam bahwa memang eh, ya power itu menjadi suatu hal yang penting. Umat Islam harus punya negara yang punya power. Sehingga dengan power yang dimiliki oleh negara yang dikuasai oleh umat Islam ini, tinggal kan powernya itu digunakan untuk apa? Kalau Barat dengan pragmatismenya, dengan sekularismenya gitu ya, mereka memanfaatkan power itu untuk kepentingan-kepentingan yang bahkan sampai mereka mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi kalau Islam, kita diamanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita punya amanah untuk menyebarkan rahmat lil alamin gitu. Sehingga power yang dimiliki oleh umat Islam itu dengan dorongan akidahnya itu pasti akan digunakan untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga keadilan, nah ingin rahmatan lil alamin. Saya pikir ini yang harusnya menjadi pelajaran yang penting ya bagi umat Islam bahwa umat Islam itu harus punya negara, tidak hanya sekedar negara yang menjadi pengikut ya kepentingan-kepentingan asing, menjadi negara yang berada di bawah ketiak kekuatan asing, tapi negara yang mandiri, independen, yang punya kekuatan, yang kekuatan itu bisa membawa syiar dan nilai-nilai Islam ke level global. Itu Mas. Nah, Luar biasa. Ini kayak berasa kuliah sosial forsot gitu ya. Tapi dengan Masya Allah dengan fakta yang luar biasa ini.
Terima kasih Bung Budi atas pemaparannya. Semoga Bung Budi sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Budi Mulyana. Semoga kita manfaat darinya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun akhirat. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.